Shalom Bapak Ibu wilayah 4 yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mulai persekutuan doa 3 pada sore hari ini yang temanya adalah Ibu, inilah anakmu. Sebelum kita menginjak selanjutnya, marilah kita teduhkan hati dan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-firman-Mu, merasakan dan belajar untuk memahaminya dan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan bacaan firman pada sore hari ini adalah dari Yohanes 19 ayatnya yang ke-26 dan ke-27, yaitu Yesus disalibkan. Mari kita dengarkan. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah firman Ibu. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan suatu nyanyian yang menceritakan tentang seorang ibu mendoakan, tiap hari mendoakan anaknya, yaitu "Di doa ibuku namaku disebut." Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung mengerang. Di sore hari nan sepi, ibuku berteduh, sujud berdoa
Apa yang terbayang saat mendengar atau menyanyikan lagu di doa ibuku? Doa ibu ada sepanjang jalan kehidupan putra-putrinya. Hati seorang ibu penuh kelemah lembutan. Putra-putrinya boleh masuk ke dalamnya kapan saja dan dalam keadaan apa saja. Ketika putra-putri dalam situasi senang, batin ibu penuh berbunga-bunga kesukacitaan. Ibu turut dalam kegembiraan putra-putrinya. Saat putra-putrinya berada dalam situasi sulit, susah, penuh bergumulan, kelembutan hati ibu menjadi tempat yang nyaman bagi putra-putrinya supaya jiwanya menjadi tenang. Ibu akan mendengarkan apapun yang menjadi keluh kesah putra-putrinya. Maka di saat putra-putrinya sakit, bergumul dalam kesulitan, sering terdengar perkataan ibu, seandainya ibu bisa mengambil, memikul sakitmu, penderitaanmu, pergumulanmu, biarlah ibu saja yang mengalaminya. Mengapa demikian? Karena ibulah yang menggendong putra-putrinya selama 9 bulan lebih di dalam kandungannya. Ia merawat dan memperjuangkan nasib putra-putrinya dengan cinta. Batin yang seperti itu juga ada dalam diri Maria, Ibu Yesus. Dalam peristiwa salib, ia turut menyertai dia sejak Yesus ditangkap. Dialah secara tidak adil disiksa dan disalibkan. Maria mengiringi Yesus. Sebagai seorang ibu, pastilah hatinya tersayat-sayat menyaksikan peristiwa Yesus. Bisa jadi sayatan dalam batin semakin dalam ketika teringat perkataan malaikat sewaktu menjumpai dan mengabarkan, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jika Yesus adalah anak Allah, mengapa dia harus mengalami peristiwa pilu melalui salib? Kelembutan hati Maria juga menjadi keteguhan batinnya. Dalam suasana batin yang beraneka rasa, ia tegak berdiri di sekitar salib. Ia tidak sendiri. Ada beberapa murid Yesus dan perempuan-perempuan lain bersama dengan Maria. Yesus paham benar perasaan bundanya. Dari salib ia berucap, "Ibu, inilah anakmu." Setelah itu, dia berkata kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dua kalimat itu hendak menunjukkan bahwa Yesus amat mengasihi ibunya. Dalam kasih, ia ingin mewujudkan persekutuan yang tak terpisahkan. Inilah anakmu. Perkataan Yesus ingin menegaskan pada dunia bahwa setiap orang mesti mengingat sosok yang telah mengandung, merawat, menumbuhkan kehidupan. Dialah ibu. Anak mesti berbakti kepada orang tuanya. Dalam bahasa Jawa, istilah yang tepat untuk itu ialah wujud mikul dhuwur mendem jero. Wujud bakti dilakukan melalui hidup yang bermartabat supaya anak bisa memuliakan orang tuanya.
"Inilah ibumu," berkata Yesus, yang merupakan pesan kepada murid-muridnya, supaya mereka menjadikan Maria sebagai ibu. Ia seolah menitipkan Maria kepada komunitas murid Yesus, supaya mereka ikut menjaga, merawat ibunya dengan penuh cinta. Hati seorang ibu adalah hati penuh kelembutan. Bakti anak pada ibu sebagai wujud syukurnya kepada Allah, Sang Bapa, yang telah menghadirkan kehidupan melalui seorang ibu. Hati yang diberikan ibu kepada putra-putrinya adalah cermin dari cinta kasih Bapa yang penuh keibuan. Antara cinta dan bakti, keduanya menjadi satu agar kehidupan terwujud dalam ikatan cinta yang tak lekang sepanjang masa. Amin. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Ya anak domba, darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya.